Kehormatan tidak didatangkan dengan paksa. Orang menghormati kita dengan paksa tidak bisa. Yang ada adalah pura-pura hormat. Pura-pura hormat, tapi tidak hormat yang sesungguhnya. Hormat itu dari kekaguman. Kekaguman dari kemuliaan akhlak. Tidak ada dipaksa. Kamu tidak menghormati aku ya? Aku itu suamimu. Iya, hanya kita datang. Tidak ada. Tidak ada Nabi mengajarkan. Kalau ternyata istri kita ingatkan dengan lembut kok masih begitu, ada hal yang kurang mungkin bagi kita. Mungkin kita belum pernah jadi contoh baik buat dia. Atau kita mengingatkan di saat salah saja. Tidak pernah kita mencoba mengingatkan di saat kita lagi makan cendol durian tadi. Baik. Karena sesungguhnya kalau kita ingin mengingatkan pasangan, ada ini lebih baru lagi. Pertama adalah kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Anda perlu memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat mengingatkan dia. Mohon maaf, istri lagi masak di dapur yang panas, takutnya diingatkan sama suaminya. Dilempar sotil. Tahu sotil? Nggak tahu juga. Anda ini orang mana? Bingung saya sama. Sotil itu adalah alat goreng itu. Lagi seduh, ya terserah seduh apa. Jadi bayangkan, karena suami yang mengingatkannya salah dan dia tidak cerdas. Dia tahan saat itu. Mungkin kecup keningnya, mungkin dia marah betul pada istri dengan perilakunya. Kecup keningnya saja. Nanti di kamar, ambilkan es dingin dan nanti ngobrol. Bahkan minta izin sayang, abang boleh ngomong nih. Ngomong apa? Maaf ya, kayaknya abang mau marah nih, coba. Cara marahnya aja ngomong begitu, kira-kira gimana keadaan istrinya? Kurang lebih seperti maksudnya. Satu, kebenaran tidak harus ucapkan saat itu, perlu waktu. Yang kedua, kebenaran tidak harus ucapkan oleh lisanmu sendiri. Bisa jadi melalui orang yang sangat bisa kita percaya, atau dengan surat cinta. Di saat wajah kita tidak ada di hadapannya, kita buat surat, mohon maaf. Kadang wajah kita bikin dia emosi loh ya, karena marahnya dengan saya. Akhirnya saya buat surat cinta, istriku tercinta, atau seorang istri mengirim surat cinta pada suaminya. Abang, assalamualaikum abang, abangku, cintaku, hatiku, masya Allah, harapanku, masa depanku, surgaku, masya Allah nih. Abang, maaf abang adik mau ngomong nih, tapi abang tolong jangan marah, titik. Pakai gambar love 16 merah love. Nih, abang mau, kalau abang marah stop dulu dong. Abang, tadi saya lihat abang kok bicara macam ini, itu nggak pantas abang. Maafin bang ya, abang jangan marah deh. Kalau marah abang stop dulu bacanya, terus baca kalimat abang cintaku, hatiku. Jadi pakai surat karena apa? Wajah kita tidak ada di hadapannya. Kalau ada di hadapannya belum sempat bisa terima, sudah keburu marah. Ada banyak cara. Yang jelas nggak boleh, tidak ada kekejaman itu berubah menjadi apa? Menjadi menyentuh hati, tidak. Kalau Al-Quran bertribuhun, pukullah itu. Pukulnya bukan pukul bokem, hanya menunjukkan dia keluarkan siwaknya sudah. Artinya sudah tingkat tinggi, bahasanya sudah marah. Bukan bokem jeder, bekak masuk rumah sakit jahitan 3 hospital, bukan. Sama seorang istri pun juga demikian. Nggak ada, jadi tidak bisa ditawar. Kelembutan adalah selamanya. Sehingga laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Laki-laki hebat tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Wanita hebat adalah tidak pernah mencaci suaminya biarpun layak dicaci. Kurang apa? Kurang pendidikan kita. Nggak ada. Kesombongan seorang suami, kamu tidak menghormati saya. Mereka penghormatan bisa diminta dengan seperti itu? Nggak ada. Dia tidak akan menghormat, hanya takut saja. Suamiku pernah marah. Dan Nabi sudah menggambarkan perempuan akan diciptakan Nabi haji syawal dari tulang rusuk yang paling bawah itu. Dibiarkan dia akan bengkok, dikelasi dia akan patah. Kita harus punya seni dalam bercinta, seni diskusi dengan perempuan, seni memahami wanita. Wanita itu mohon maaf, ini kan rahasia baik aku laki-laki. Sekarang saya bicara, Anda harus tahu rahasia. Wanita itu adalah kosakatanya pendek sekali, tapi lembut hati.
Jadi kadang-kadang wanita itu kalau lagi titik marah langsung cerai, cerai saja saya, cerai tahu ya, cerai, talak. Karena itu kan. Dan alhamdulillah oleh agama itu talak tidak diberikan kepada istri, kepada suami. Makanya istri itu berani ngomong itu karena ngerti tolaknya nggak jatuh. Kemudian suami harus cerdas, jangan menjadi seperti perempuan. Jadi harus paham, saya paham bahasa perempuan itu, ini harus paham dulu. Bahasa perempuan itu karena lembut, barang lembut itu kegesek sedikit kerasa. Lemah, kalau menerima beban sedikit merasa keberatan. Sehingga kadang begini loh, suaminya setiap hari Ahad biasa ngajak jalan, pusing-pusing lah ke kota macam minum teh ini. Rupanya sudah setahun 2 tahun sudah biasa macam itu. Cuman pas minggu ini, pekan ini tak ada ke kedai. Pekan berikutnya tidak ada jalan ke kedai. Sampai 3 kali tidak ada jalan ke kedai. Sang istri semula ngeliat, Bang, ke kedai. Aduh, lagi sibuk saya. Hidup macam apa ini? Ke kedai aja nggak pernah dibawa ke kedai. Nggak pernah. Padahal baru 3 kali. Itu wajar. Maksudnya apa? Kalau suami cerdas merasakan berarti ketidakpedulianku menyakitkan bagi dia. Berarti istriku sangat sayang ke aku. Paham dia. Sampai merasakan 3 kali tidak bawa ke kedai saja seperti tidak pernah bawa ke kedai. Makanya laki-laki yang paham, langsung laki-laki yang nggak paham, baru 3 kali. Aduh, bodoh banget laki-laki. Paham, perempuan selalu baca begitu. Makanya bahasa perempuan itu adalah penuh rumus, tapi laki-laki cerdas enteng. Iya sayang, maksudnya dia begitu rindunya untuk diajak jalan-jalan ke kedai. Jangan ditanggapi dong, nggak tahu terima kasih. So 3 tahun menikah bawa ke kedai terus, baru 3 kali saja bilang tidak pernah dibawa ke kedai. Sama urusan cerai kadang-kadang, sudah kalau begini bang, tercerai saja, cerai. Laki-laki cerdas akan paham. Itu kalimatnya bunyi cerai, tapi artinya begini, abang, yuk berubah, yuk. Itu artinya. Makanya suami yang paham langsung, ya sudah tak cerai. Bodoh dia. Nggak ada. Itu bahasa perempuan memang lembut dia. Sehingga kita perlu juga ya memahami pasangan tuh. Jadi memahami pasangan penting. Bayangkan ya, suami itu kerja di luar itu. Kan ini perlu ilmu diskusi. Suami kerja di luar, karena kerja di luar karena ketemu orang, banyak ngomong. Istri di rumah sendirian masak, bersihkan ruangan ini, masak sendiri di rumah. Sehingga sang istri itu karena di rumah sendirian, nunggu suaminya pulang. Kalau suaminya pulang pengen banyak cerita. Suaminya yang tadi kerja banyak ngomong sama orang, pengen ke rumah, pengen pulang ke rumah, maunya pengen diem dan tenang. Ayo, gimana misalnya? Kan berabe nanti. Suaminya pulang ke rumah, istrinya cerewet mau ngomong, abang gini, sudah diem. Sudahlah, wahai suami yang baik. Kalau istrimu di rumah lagi ingin cerita, jangan katakan tidak. Terus dengar apa saya? Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tidak apa-apa. Yang penting jangan dilarang dia. Dia soalnya bukan pengen jawaban, tapi dia ingin bercerita. Itu seni bercintanya. Makanya ilmu memahami seni bercinta itu modelnya begini, tidak ngerti seni bercinta, ini macam mana nih? Gitu loh maksudnya. Harus kita seni bercinta, rumah tangga yang usil. Makanya ustadz hanya di mimbar saja, ada ustadz yang di mimbar. Di luar mimbar sudah nggak ada lagi keindahan yang terbangun. Kurang lebih seperti itu, tidak. Saya anti madhab kekerasan, sebuah kebodohan. Ada apapun alasannya tidak ada. Menyakitkan tidak boleh. Kalau memang sudah tidak bisa, biarkan dia. Jangan sampai kita siksa orang di rumah kita. Siksa dengan pukulan, siksa dengan caci maki, tidak ada. Dan kekerasan tidak akan bisa menumbuhkan cinta. Cinta adalah dari keindahan dan kelembutan. Bahkan untuk menumbuhkan cinta adalah memberikan kebaikan akan tumbuh cinta. Penuhi hatinya dengan kebaikan, maka dia akan mencintai. Bahkan kebaikan tidak secara langsung. Termasuk rumus cinta adalah nanti baikilah orang yang dibaiki oleh orang yang kau cintai, maka dia akan jatuh cinta kepadamu. Contoh, seorang istri ternyata baik sama mertuanya, istri suaminya jatuh cinta. Kebaikan itu dia tidak secara langsung. Ini termasuk nanti ada sisilah itu ada. Baik-baiklah kepada mertua. Artinya mengambil keberkahan. Wahai para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya, bukan ibu. Hai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya, bukan ibu.
Coba saja macam ini. Suami istri ngajak suaminya ke supermarket. Abang, antarin aku supermarket dong, belanja. Ini kan hari belanja. Oke sayang, pergi supermarket. Sampai supermarket, sang istri mengambil minyak goreng 2 kilo. Sang suami bilang, tambah dong 2 kilo lagi. Untuk apa-apa? Sudahlah. Sang istri berpikir mungkin untuk belanjaan bulan depan deh, biar gak susah, gak repot. Beli gula, kata suami, tambah dong. Beli sabun, tambah dong. Semuanya tambah. Jadi beli 2, double. Dibayar dari sang suami. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, sang istri bilang, abang beli banyak jadi bingung ngaturnya. Sudahlah sayang, belanjaanmu ditata di rak, dirapikan. Yang terus ini ya dibungkus. Iya dibungkus. Bikin kartun apa itu? Dibungkus di peti, dikotakin gitu. Ada kardus apa kartunnya. Setelah itu ditanya, abang dibawa kemana ini? Mau aku kirim. Kemana? Ngirim kemana abang? Ke rumah ibu. Ibu siapa? Ibu abang sudah meninggal. Ibumu cantikku. Suamiku ingat ibuku. Jatuh cinta. Begitu sebaliknya. Istri diberi uang belanja hanya berapa ringgit pas-pasan, tapi dia punya tabungan tiba-tiba setiap akhir bulan untuk belikan mertuanya. Jatuh dia suami. Ini termasuk tidak kami hadirkan di sini, tapi ini semoga itu panjang kisahnya. Maka wahai istri, jika suamimu adalah orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia suamimu itu adalah laki-laki baik yang layak menitipkan benih di rahimmu. Coba kalau dia laki-laki jahat sama bapak ibunya, mau nitipkan benih di rahimmu, jadi penjahat lebih gede dari dia. Ayo, makanya ajari pasanganmu, suamimu, agar semakin baik dengan bapak ibunya. Di balik itu ada keberkahan. Ada istri melarang suaminya berbuat baik dengan bapak ibunya, istri paling bodoh di dunia dan di akhirat. Wahai para suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Asalkan bukan santri. Santri ada santri salah baca kitab Uqudul Rijal. Bodoh, teman-teman. Kamu sudah diberikan kepada ayah oleh ayahmu kepadaku, maka kamu tidak boleh ke sana. Enak aja. Bodoh banget dia. Bacanya kebalik dia, sambil ngeliwat dia, masak dia. Nggak serius baca kitab. Akhirnya merusak malah. Akan tapi kami sampaikan, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kenapa? Kalau dia menjadi wanita yang baik dengan bapak ibunya, solehah dia, layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Coba kalau dia perempuan yang tidak tahu bakti kepada orang tua, engkau akan nitipkan benih di rahimnya, akan jadi orang lebih jahat daripada dia. Nah, ini adalah bab lain lagi, panjang kisahnya, bisa sampai pagi. Ayo. Jadi tidak ada kata, saya tidak senang mata kasar. Mata kasar. Biarpun ada kekasaran di rumahmu, tetap kamu tidak bila ikut mata itu. Pada lambat laun akan merubah watak tidak sehari. Dia bukan komputer robot. Tidak. Perlu proses. Seperti proses menjadi kasar watak itu perlu waktu, untuk menurunkan juga perlu waktu. Makanya ayo perlu ketabahan. Saya pengen rindu rumah tangga yang indah semua. Saya kalau sudah ketemu suami istri itu ribut itu betul-betul bikin uban saya. Tapi suatu ketika ada satu orang datang sama suaminya dikit-dikit begini, masya Allah. Saya kalau lihat suami istri mesra itu saya jadi muda lagi. Rambut saya jadi hitam lagi. Masya Allah. Saya tutup nih. Baik, silakan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.